Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rizkullah Mubarak. Di sini saya akan membahas sedikit tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama ada perbedaan grid computing dengan komputasi paralel. Sebelum itu, saya akan membahas pengertian dari komputasi grid. Komputasi grid adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Melalui grid computing, kita dapat menyatukan dan mengkoneksikan sejumlah komponen perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software yang modular dan independen. Selain itu, grid computing sebetulnya merupakan sebuah aplikasi pengembangan dari jaringan komputer yang lebih terfokus pada komunikasi antar piranti, device. Aplikasi grid computing itu dirancang untuk memanfaatkan sumber daya pada terminal di dalam jaringan. Selanjutnya ada konsep komputasi grid. Yang pertama ada sumber daya infrastruktur, mencakup hardware seperti penyimpanan, memori, prosesor, dan jaringan. Selain itu juga terdapat software yang didesain untuk mengelola hardware ini, seperti database, manajemen penyimpanan, manajemen sistem, server aplikasi, dan sistem operasi. Yang kedua ada sumber daya aplikasi, yaitu perwujudan logika bisnis dan arus proses dalam software aplikasi. Dapat berupa aplikasi buatan yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman dan merefleksikan tingkat kompleksitas. Yang ketiga ada sumber daya informasi, mencakup keseluruhan data dalam perusahaan dan metadata yang bisa menjadikan data bisa bermakna. Dan yang terakhir ada sifat alami dinamis, yaitu sumber daya dan pengguna dapat sering berubah. Selanjutnya ada pengertian dari komputasi paralel. Komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Ini umumnya diperlukan saat kapasitas yang diperlukan sangat besar, baik karena harus mengolah data dalam jumlah besar di industri keuangan, bioinformatika, ataupun karena tuntutan komputasi yang banyak. Di dalam komputasi paralel ada yang dinamakan dengan pemrograman paralel. Pemrograman paralel adalah teknik pemrograman komputer yang memungkinkan eksekusi perintah atau operasi secara bersamaan, baik dalam komputer dengan satu prosesor tunggal ataupun banyak CPU. Bila komputer yang digunakan secara bersamaan tersebut dilakukan oleh komputer-komputer terpisah yang terhubung dalam suatu jaringan komputer, lebih sering istilah yang digunakan adalah sistem terdistribusi atau distributed computing. Jadi perbedaan yang saya dapatkan adalah yang pertama, komputasi grid bersifat heterogen, yaitu berasal dari bermacam-macam resource yang berbeda. Sedangkan komputasi paralel bersifat homogen, yang artinya seluruh resource yang digunakan serupa. Yang kedua, komputasi grid terdiri dari beberapa cluster, sedangkan komputasi paralel hanya terdiri dari satu cluster. Yang ketiga, komputasi grid pembagian job execution tidak harus sama besar antar resource, sedangkan komputasi paralel pembagian job execution harus sama besar antar resource. Selanjutnya saya akan membahas tentang shared memory. Shared memory adalah memori yang dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa program dengan maksud untuk menyediakan komunikasi di antara mereka atau menghindari salinan yang berlebihan. Tergantung pada konteks, program dapat berjalan pada satu prosesor atau beberapa prosesor yang terpisah. Merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori yang dipakai berkomunikasi antar proses. Alamat dan besar alokasi memori yang digunakan biasanya ditentukan oleh pembuat program. Pada metode ini, sistem akan mengatur proses mana yang akan memakai memori pada waktu tertentu sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. Arsitektur ini menyediakan global addressing sehingga berbagai prosesor mempunyai cara mengakses memori yang seragam. Setiap perubahan pada suatu lokasi memori oleh suatu prosesor akan selalu terlihat oleh prosesor lain. Kelebihan dari arsitektur ini antara lain adalah pengaksesan memori yang user-friendly dan performansi yang baik dalam penggunaan data bersama antar task. Sedangkan kurangannya antara lain adalah kurangnya skalabilitas ketika terjadi penambahan prosesor, di mana akan terjadi peningkatan trafik antara prosesor ke shared memory dan antara coherent system dengan memori sebenarnya. Di shared memory jenisnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada Uniform Memory Access atau UMA. Yang kedua ada Non-Uniform Memory Access,
Dan yang ketiga ada Cache Only Memory Access. Kita masuk yang pertama, yaitu Uniform Memory Access. Memiliki karakteristik yaitu sering dianalogikan sebagai Symmetric Multiprocessor atau SMP. Semua prosesor dapat mengakses semua memori sebagai ruang alamat global. Multiprosesor dapat beroperasi secara independen namun sharing memori. Perubahan di lokasi memori oleh satu prosesor dapat dilihat oleh prosesor lain. Kadang-kadang disebut CCUMA, cache coherent. Cache coherent di sini memiliki pengertian sama, yaitu perubahan di lokasi memori oleh satu prosesor dapat dilihat oleh prosesor lain. Yang kedua, kita masuk ke non-uniform memory access, yaitu memiliki karakteristik prosesor mempunyai bank alamat memori sendiri. Prosesor dapat mengakses memori lokal dengan cepat dan memori remote lebih lambat. Satu SMP langsung dapat mengakses memori lain. Tidak semua prosesor memiliki waktu akses yang sama. Jika koherensi cache dipertahankan, maka dapat disebut sebagai CC-NUMA, cache coherent NUMA. Selanjutnya kita masuk ke Cache Only Memory Access. Adalah multiprosesor yang hanya menggunakan cache memory. Dapat ditemukan pada mesin NUMA di mana pendistribusian main memory dirubah ke cache. Semua cache berasal dari ruang alamat global. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hybrid memory. Hybrid memory terdiri dari arsitektur memory shared dan distributed. Maka dari itu saya akan menjelaskan sedikit tentang distributed memory. Arsitektur ini mempunyai karakteristik di mana setiap prosesor memiliki memorinya masing-masing, sehingga eksekusi instruksi dapat berjalan secara independen antara satu prosesor dengan yang lain. Prosesor akan menggunakan jaringan ketika membutuhkan akses ke memori non-lokal. Akses ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis program. Kelebihan dari distributed memory adalah terjaganya skalabilitas ketika terjadi penambahan prosesor. Sedangkan kekurangannya adalah penulis program harus berurusan dengan detail komunikasi data antara prosesor dan memori non-lokal. Jadi hybrid memory merupakan lebih gabungan antara arsitektur memory shared dan distributed. Yang kedua ada komponen memory shared, biasanya mesin SMP coherent. Prosesor di mesin SMP mempunyai akses global ke memori mesin tersebut. Komponen distributed adalah jaringan SMP multiple. Komunikasi jaringan diperlukan untuk memindahkan data dari satu SMP ke lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.